Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini di pertemuan ke-7 atau materi terakhir untuk semester ini, saya akan menjelaskan tentang login multi-user, menggunakan database, serta membuat laporan dengan Crystal Report pada Visual Basic. Oke, sebelumnya kalian download dulu Crystal Report. Nah, ini nih. Jadi kalian downloadnya itu ada di Classroom, bagian file aplikasi praktikum. Ketika kalian download, kalian ekstrak. Setelah kalian ekstrak, kalian jalankan aplikasinya dan gunakan serial number dan kode register pada folder tersebut. Nah, nanti ada komen, ada message box, ada abort, cancel, ignore. Kalian ignore aja terus sampai tidak muncul message box-nya. Itu dalam proses penginstalan Crystal Report ya. Oke, langsung saja. Kalau sudah, kita buka Visual Basic-nya. Saya sudah buat project untuk mempersingkat waktu. Jadi sini ada project sebelumnya, ini project yang kemarin, yang di pertemuan ke-6. Saya lanjutkan. Ini di form 2, ini project yang kemarin. Saya tambahkan 2 form. Nah, ini form yang pertama, ini dulu ya. Ini form login. Ini pakai label. Lalu ini pakai input button. Dan ini untuk connection seperti pertemuan. Kita kan menggunakan database ya untuk login ya. Ini data grid-nya. Tapi tidak perlu ditampilkan ya kalau misalnya dalam proses login. Untuk data grid dan connection kita visible aja. Visible-nya kita false-in. Nah, agar tidak terlihat oleh pengguna. Oke. Setelah itu ada form 1 nih, ada ketika kita login itu ada 2 kemungkinan. Nanti ada 2 level atau 2 role. Ada kasir dan admin. Nah, ini label 2 untuk kasir, label 1. Jadi nanti kalau kita login sebagai kasir, maka untuk yang admin ini tidak keluar dan button barangnya ini tidak keluar. Ini semua kita visible dulu. Visible-nya kita false-in dulu. Oke. Jadi ketika proses login itu kita kondisikan ketika kasir dan admin itu memiliki akses apa saja. Oke. Terakhir ini untuk jadi nanti untuk proses reportnya kita coba membuat laporan pada tabel barang. Oke, langsung saja kita coba yang login ya. Kalian pertama buat form seperti ini. Kalau saya form 3, tergantung program kalian. Oke, kalau sudah, sebelumnya kalian buat diakses. Kalau saya pakai akses yang sebelumnya, toko.mdb. Nah, database ini bisa kita gunakan untuk beberapa tabel. Nah, di sini kita tambahkan tabel login ya. Caranya klik kanan, lalu klik ini di menu barnya, klik create, lalu tabel. Setelah itu tambahkan tabel login dan kalian desain nih di sini. Desain di sini untuk saya ini ikutin saja. Ada username. Ini ada username, ada nama, ada password, ada level. Untuk level ini nanti kita buat 2. Ada kasir dan admin. Oke. Di sini ada nama si usernya. Username sama nama beda ya. Oke. Kalau sudah kalian isi di browser ini.
isi namanya, username ini untuk proses loginnya, terus nama usernya, password, dan level admin dan kasir. Oke, kalau sudah diisi, kembali ke projectnya, kalian membuat ini seperti biasa, ada DC1, kalian hubungkan di sini connection string, dan kalau kalian lupa kalian bisa pergi ke video sebelumnya. Lalu ada record source-nya kan, ini ada dua ya, ada tabelnya itu, ada tabel barang dan tabel login. Karena kita buat login maka kita pakai tabel login. Oke, jangan lupa. Terus data grid-nya kita atur di data source-nya jadi ada DC1. Oke, kalau sudah, kalian prosesnya di sini. Nah, ini codingannya cukup panjang. Oke, di sini ada Oke, aman. Ada DC1, ini untuk mencari dulu username ya. Setelah dicocokkan dengan teks 1 dan hasilnya 1, maka lanjut ke sini. Oke. If jika tidak EOF ini datanya tidak lebih dari 1, maka akan cetak ini. Gitu ya. Paham ya? If not ada DC record set EOF, then teks 3 ini pendeklarasian untuk di teks 3-nya. Oh ya, saya lupa. Ntar saya pergi ke sini di beberapa teks 3-nya. Teks 3-nya ini kita visible juga, alias kita visible-nya kita falsein untuk menyimpan nilai dari yang kita keluarkan di sini untuk proses selanjutnya. Oke, teks 3 ini untuk menyimpan levelnya admin maupun kasir. Oke. Nah, di sini ntar nih saya kecilin dulu lagunya. Oke. Nah, di sini kalian deklarasiin line level ini nama field yang tadi yang kita buat, dan itu tidak boleh beda, harus sama. Nah, ketika sudah dideklarasikan, kita buat kondisi nih. If teks 1 ini seperti proses edit, kita mengeluarkan fieldnya ke dalam teks. Oke. Jadi dicocokkan ketika teks 1 sama dengan ada DC1 record set username, dan teks 2 sama dengan ada DC1 record set password. Teks 2 ini yang ini ya, ini teks 1, jadi dicocokkan. Ketika cocok dua-duanya, lanjut. Nah, teks 3 sama dengan admin. Di sini adminnya teks 3. Berarti di sini teks 3-nya itu sudah berisi antara admin atau kasir gitu ya. Paham ya sampai sini ya? Jadi setelah ini baru kita proses untuk proses masuk ke loginnya atau ke form yang dituju. Nah, di sini saya memakai form 1. Ini message box seperti biasa untuk memberitahu kalau kalian sudah berhasil login. Unload ini untuk menutup semua load yang ada di form 3 atau form login. Form 1 ini form utama atau form menu utama nih. Ketika login berhasil, maka masuk ke form ini gitu ya. Oke, kita kembali ke form login. Nah, form 1 .show. Oh iya, form 3.hide untuk menutup form 3 atau form login. Oke, setelah di show, nah, apa yang terjadi di form 1 atau di form yang kita tuju. Nah, di sini proses untuk aksesnya. Tadi kan kita sudah visible-nya false semua ya.
itu yang di sini nih, yang di form 1. Nih, ini kita udah false-in. Nah, kita kondisikan nih, ketika dia admin, dia bisa apa saja, sedangkan kasir itu bisa apa saja. Nah, di sini admin, maka label satunya akan terbuka. Nih, ini label 1 tuh akan terbuka. Lalu command satunya yang ini akan terbuka. Dan lainnya masih tetap tertutup. Jadi si kasir tidak bisa, si admin tidak dapat melakukan penjualan. Ini sebagai contoh saja ya. Jadi kalau misalkan kalian membuat program aplikasi, itu sesuaikan dengan aplikasi kalian, alur kalian ketika kalian buat aplikasi. Nah, else if sama seperti ini, namun di belakangnya kasir. Paham ya? Kalau kasir itu bisa apa saja. Sama dia form ketiganya ditutup, dan ke form 1 ini, form 1.show, form 2, form 1 label 2. Label 2 itu yang ini, itu akan muncul. Gitu ya. Form 1,2 visible true, yang ini akan muncul, berarti yang selain itu tidak akan muncul. Oke, paham? Nah, ketika keduanya tidak memenuhi syarat, maka lari ke sini. Atau username muncul message box. Ini ketika kalian masukin salah ya, akan muncul username atau password salah, gitu ya. Dan kembali ke halaman yang sama. Oke, kalau ini opsional, kalau kalian belum isi akan muncul message box, gitu ya. Oke, jangan lupa ditutup end if-nya dan end sub. Oke, saya ini biar bisa kalian pause, kalian coba. Oke, kalau sudah, kita coba. Di form 2 itu saya coding di sininya ke ini form 1 saya atur untuk ketika diklik button barang akan menuju form 2, yaitu yang ini. Oke, untuk proses nanti report. Oke, kita coba dulu untuk login Ujang. Nah, oke, Ujang itu sebagai admin, kita lihat di sini. Benar nggak ya? Oke, Ujang sebagai admin benar. Sekarang kita coba Budi. Keluar. Kita coba Budi. Oke, benar. Nah, sekarang kenapa? Oh ya, harusnya itu untuk password tidak terlihat ya. Jadi kalian atur di sini password char-nya kalian ubah menjadi bintang. Coba kita coba lagi. Ujang. Nah, gitu ya. Ketika klik barang muncul ini. Nah, nanti kita pas diklik cetak muncul reportnya. Oke, untuk login seperti itu. Sekarang lanjut untuk proses cetak. Ini ya. Untuk proses cetak kalian tinggal buat lagi seperti ini. Atau pakai form yang kemarin juga boleh. Nah, kita coba cetak tabel ini ya. Jadi kalian harus hubungkan dulu ke database seperti biasa. Nah, untuk proses report atau cetak atau laporan, kalian buka dulu Crystal reportnya yang sudah kalian install. Oke, kalau sudah, nah ini ada dua pilihan. Kalian pilih yang as blank report, terus klik OK. Nah, ini adalah data yang kita ingin pakai untuk proses reportnya. Karena kita pakai yang ada di akses, maka ini kita pakai database file. Lalu kita cari nih. Nah, ini dari lokasi yang saya benar. Kalian cari lokasi di mana file aksesnya berada ya, yang kalian pakai pada saat project di Visual Basic-nya. Harus sama ya. Jadi ini saya gunakan open. Kalau sudah, ini udah ada login dan tabel barang benar ya. Kalau sudah kalian add, klik tabel barangnya, udah. Kalau udah close,
Nah, kalian muncul nih Field Explorer. Kalian jangan di close. Nah, kalian di sini untuk menampilkan field atau data apa saja yang ingin kalian tampilkan pada laporannya. Kalian klik plus pada database field, lalu tabel barang kita plusin. Nah, kita tampilin semuanya ya. Kita seret aja nih. Kita drag sini. Nah, gitu ya. Taruh di details ya untuk penyeretannya ya. Details ini fungsinya untuk, jadi datanya kan misalkan ada banyak ya. Nah, di details ini dia otomatis akan mengeluarkan semua data yang ada di tabel. Oke. Kalau sudah, kalian coba preview seperti ini. Nah, ini udah keluar datanya ya. Ini datanya udah keluar sesuai. Nah, sekarang kita close. Kita simpan dulu. Nah, ini juga bisa kalian ubah-ubah di atasnya nih. Kalian kasih label. Ini apa misalkan sesuai dengan kebutuhannya, misalkan sini kalian taruh laporan barang gitu ya, bisa. Terus kalian atur lagi, misalkan kalian mau masukin rumus itu bisa juga. Kalian insert summary, misalkan kalian mau apa ya, menghitung jumlah barang. Nah, di sini kalian coba hitung count. Oke. Nah, di sini misalkan taruh di bawah sini, kita coba preview. Nah, jumlah data barangnya 1, bener ya, 1 dan lain-lain. Kalian coba nanti ada sum juga, ada date. Kalian coba nanti. Tadi kita coba insert field. Nah, ini dia. Tuh, ada banyak ya. Nanti misalkan date time, ditaruh di atas. Tuh, jam yang sekarang. Kayak gitu. Oke. Nanti kalian bisa taruh gambar juga untuk logo, misalkan kalau ada logo. Insert picture, box, line, semuanya bisa. Nah, ini kayak coba sederhana, yang penting datanya keluar. Oke, kalau sudah di save di folder project VB kalian juga itu berada. Latihan 5 ya. Kita coba buatnya toko aja, nanti otomatis dia extensionnya yaitu .rpt atau .report. Kalau sudah, kalian save. Nah, ini berarti reportnya sudah dibuat tampilannya. Kalian pergi ke sini, buat button baru di bawah, bebas di mana saja. Nah, kalian buka seperti ini. Ini ada codingannya. Saya sudah buatin. Yang pertama itu with crystal report 1, artinya, oh ya, sebelumnya kalian tambahkan dulu nih. Ini belum ada crystal reportnya. Kalian tambahkan di klik kanan di sini, components. Oke, di toolbarnya klik kanan. Lalu kalian di checklist yang crystal report control. Oke, komponen, kalian checklist yang ini untuk nanti memunculkan ini crystal report. Oke, ini untuk mengakses aplikasi crystal report untuk dipakai dalam form kalian. Kalian tambahkan ke sini. Oke. Nah, ini nanti ada namanya yaitu crystal report 1. Nah, ini berarti form ini itu menggunakan crystal report 1. Otomatis nanti di codingan kita di gini nulisnya. Jadi with crystal report 1 dot
Sebenarnya ini with ini agar kita tidak mengulang penulisan crystal report 1 pada sini. Misalkan kalau nggak pakai with, berarti di sininya setiap sebelum titiknya ditambahin gini ya, crystal report 1. Karena kita pakai with, jadi cukup sekali saja, tapi depannya tambahin titik. Oke, yang pertama kita gunakan reportnya atau nama reportnya itu apa. Bahkan di app.pet. Pet ini lokasi dari file reportnya berada, dan ini penggabungan ya, string. Nah, ini buka string terus backslash toko.rpt. Oke, ini seperti ini. Harus tadi yang toko.rpt-nya atau yang kita buat report tadi harus satu folder dengan Visual Basic-nya. Ingat ya, harus satu folder dengan Visual Basic-nya. Oke, setelah sudah, kita hubungkan. Kita perlu hubungkan juga si crystal report-nya itu dengan aksesnya. Nah, app.pet ini juga harus satu folder dengan VB dan reportnya, maka kita tulis toko.mdb. Setelah itu hubungkan dengan tabelnya. Oke, hubungkan dengan tabel, yaitu SQL query select bintang from TB barang. Oke, sesuai dengan yang ada di akses, itu TB barang harus sesuai namanya. Setelah itu kemana report akan tampil, yaitu destination sama dengan CRPT to window. Artinya tolong dong tampilin crystal reportnya itu langsung di window atau di sini gitu ya. Ini window state, ikutin saja. Ini untuk layar penuh, dan actionnya itu ada 0 dan 1 yang artinya langsung dikerjakan atau tidak. Kita coba. Untuk mengakses barang itu menggunakan admin cetak. Oke, berhasil. Ini yang report yang kita buat tadi berhasil kita tampilkan ke dalam Visual Basic, atau kita sudah ibaratnya hubungkan antara Visual Basic dan Crystal Report. Oke, langsung bisa kalian print nih. Tuh, kalau kalian misalkan punya aplikasi, nah seperti itu. Keluar. Oh yes, dulu keluar. Oke, seperti itu untuk pertemuan hari ini. Lumayan lama, 23 menit. Oke, minggu depan sudah presentasi. Persiapkan presentasi dengan baik. Kerjakan bersama kelompok kalian. Usahakan untuk alur dan tampilannya kerjakan semaksimal mungkin. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.